Pada akhir 2021, istri Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiyarso pamer duit arisan yang kemudian viral di medsos. Alhasil sang suami dicopot dari jabatannya. Gaya hidup bermewah-mewah istri polisi pun mendapatkan kritikan dari former jubir KPK, Johan Budi hingga presenter Najwa Shihab. Jika istri perwira menengah saja demikian, lalu bagaimana dengan gaya hidup para istri perwira tinggi alias istri para jenderal? Apakah gaya hidup dan penampilannya jauh lebih hedon? Menjadi istri orang nomor 1 di jajaran Polri, Diana Listio otomatis menjadi ketua umum Bayangkari. Namanya mulai dicari sejak sang suami dilantik Jokowi pada awal tahun 2021. Jarang diketahui sebelumnya. Segenap profilnya lantas disorot kamera kala Diana Listio mendampingi sang suami bersilaturahmi dengan sejumlah mantan Kapolri, termasuk saat menemui Menteri Dalam Negeri Jenderal Purn Tito Karnavian. Ibu 3 anak ini punya tampilan yang menarik, sederhana, namun penuh keanggunan. Sebagai pemimpin Ibu Bayangkari, ternyata Juliati Sabta Dewi Magdalena punya sifat mulia yang patut menjadi contoh bagi istri Polri lainnya. Diana diketahui memiliki gaya hidup ala filantropis dengan jalan mengasuh anak yatim. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari para anak yatim, Yoya Diana Listio bahkan membiayai pendidikan anak yatim tersebut hingga kuliah. Winnie Karita adalah istri dari Komjen Pol Agung Budi Marioto yang sejak 1 Mei 2020 lalu menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri. Namanya makin dikenal sejak Jenderal Bintang 3 ini ditunjuk menjadi ketua tim khusus kasus kematian Brigadir J. Sebelum menikah dengan Jenderal Agung Budi, Winnie merupakan presenter yang pernah bertugas di stasiun televisi TV One. Wanita 37 tahun ini merupakan alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga. Setelah lulus, ia berkarir di Jawa Pos Media TV sebagai presenter. Winnie Karita paling dikenal saat menjadi saksi mata insiden juru bicara FPI, Munarman menyiram teh kepada sosiolog UI, Tamrin Amal Tomagola pada 2013. Kala itu Winnie Karita memandu Apa Kabar Indonesia bersama Arif Fadil. Setelah menjadi Nyonya Bayangkari, kini Winnie lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial. Beberapa waktu lalu, Winnie Karita bahkan tak canggung mengunjungi warga yang rumahnya terbakar api di Banjarmasin. Belum lagi ia terlibat dalam aksi-aksi sosial lainnya. Saat bersosialisasi dengan warga, ia tak canggung menebar senyum dan berfoto dengan warga sekitar. Winnie tetap terlihat cantik dan awet muda saat mengenakan busana kasual. Sedangkan saat mengenakan busana formal, ia tampak anggun. Pernah menjadi salah satu istri Jenderal Polri paling berpengaruh. Kini istri dari mantan Kadipropam Ferdy Sambo menjadi pesakitan atas dakwaan kematian orang kepercayaannya, Brigadir J. Istri mantan Jenderal keturunan Bali ini dikenal memiliki gaya hidup buah dan bisa disebut sebagai salah satu sosialita di kalangan istri Jenderal. Saat belum terlibat kasus kematian ajudannya, ia dikenal memiliki penampilan anggun dan berkelas, layaknya selebritas tajir. Secara berkala untuk momen tertentu seperti pemotretan edisi Natal dan Tahun Baru yang mendatangkan khusus penata untuk mendandani dirinya. Sisi glamor putri bahkan masih terlihat saat dirinya telah menjadi tersangka. Saat menjalani rekonstruksi dirinya menenteng sebuah tas mewah berwarna senada dengan outfitnya. Mantan dokter gigi 49 tahun itu menenteng tas Gucci. Tas ini mirip dengan Gigi Supreme Small Boston Bag. Dilansir dari situs resmi Gucci, diketahui tas tersebut memiliki harga baru hingga mencapai 28 juta rupiah. Dalam walk-in closet di rumahnya yang tak sengaja tayang di Polri TV saat rekonstruksi, ia juga memiliki sejumlah koleksi tas branded. Salah satu yang dapat diidentifikasi adalah sebuah tas merah jenis Jody Bag dari merek Bottega Veneta. Tas mungil itu memiliki kisaran harga jual dari 25 juta rupiah hingga 37 juta rupiah. Shelly Shah menikah dengan Duda Brigjen Hendra Kurniawan pada 20 September 2019 silam. Hendra Kurniawan juga adalah terdakwa yang menghalangi upaya penyidikan kematian Brigadir J. Sebelum menikah dengan Hendra, nama Shelly sudah mengemuka saat foto mesranya bersama Ariel Noah beredar. Belakangan diketahui jika wanita 32 tahun itu masih bersepupu dengan Ariel.
Ia juga masih berkeluarga dengan pesinetron Tyas Mirasih. Berprofesi sebagai pengacara, Dama Shelly juga sempat riuh diliput media saat memperjuangkan almarhumah Laura Anna yang mendapatkan musibah karena kelalaian mantan kekasihnya, Gagah Muhammad. Berbeda saat masih berstatus lajang, Shelly saat itu tak sungkan berpose ekspresif dan tampil terbuka. Namun setelah menikahi, Shelly terlihat lebih dewasa dan anggun, layaknya seorang istri dan ibu dari penjabat berpangkat tinggi. Sebagai istri seorang anggota kepolisian berpangkat bintang 1, Shelly Shah otomatis menjalani peran sebagai ibu Bayangkari dan aktif di Yayasan Kemala Bayangkari. Di luar itu, ia juga aktif sebagai pengacara di GWA and Partner Law Firm sejak 2016 dan menjadi selebgram. Dama Merty Kushandayani mendadak riuh disorot setelah suaminya Irjen Teddy Minahasa Putra ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan dan penjualan psikotropika. Sebelumnya, sebagai ibu Bayangkari nomor wahid di Sumatera Barat, sang suami mendapatkan perhatian setelah data LHKPN menunjukkan jika kekayaan yang dimilikinya mencapai nyaris 30 miliar rupiah, sekaligus menyandang gelar sebagai polisi paling tajir di tanah air. Bahkan wajar saja, sebagai Nyonya Teddy Minahasa, Merty yang tampil berhijab ini bikin pangling dengan outfit modisnya. Tampilan high class wanita 46 tahun ini terlihat jelas dalam sejumlah unggahannya di media sosial sebelum belakangan ini menghilang. Beberapa potret dirinya yang luas tampil sebagai ibu persit dan istri pejabat polisi. Yang unik, alumnus FISIP Universitas Indonesia kerap mengenakan busana adat tempat ia dan suaminya bekerja saat masih bertugas di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saking cantik parasnya, banyak yang menduga jika Ibu Merty memiliki darah Arab. Pesona wajahnya juga mengingatkan kita dengan pesinetron Helbalia Putri yang tampaknya punya profil wajah serupa. Selain bergelar Ibu Bayangkari, Merty Kushandari juga bergelar Putih Sibadayu. Gelar ini didapatkannya ketika sang suami menjabat sebagai Kapolda Sumbar. Saat menghadiri sidang dirinya, Putri Chandrawati juga terlihat membawa tas branded merek Fendi. Namun yang bikin heboh, tas itu dikonfirmasi Kejagung sebagai tas KW buatan Sidoarjo. Apakah kalian yakin seorang Putri Chandrawati yang bahkan tak pede tampil selama persidangan tanpa full make up hingga selalu menutupnya dengan masker, bisa tampil pede kenakan tas KW? Ataukah ada maksud terselubung Putri menggunakan barang KW tersebut?